Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pemirsa dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat beriman, para pemirsa, pecinta Ustadz Danu Official Channel, kali ini kita ngaji lagi bersama guru kita ya, dan juga bersama sahabat-sahabat kita di sini. Kita sering sekali kalau sudah selesai melakukan sesuatu, kemudian kita ungkapkan itu, dan katanya kadang-kadang kita bilang, nah ini kan rasa syukur. Kadang-kadang kalau saya dulu ya, sahabat beriman, proyek selesai berhasil, kita makan-makan. Wah, itu katanya untuk mensyukuri ini karena sudah berhasil. Kalau saya baca di literatur pendek, bersyukur itu adalah ungkapan rasa bahagia, rasa bangga bahkan yang diucapkan dan kadang-kadang dilakukan oleh kita dengan macam-macam cara. Nah, itu kita sebut bersyukur katanya. Nah, di dalam Quran juga banyak sekali ya difirmankan kita harus mensyukuri nikmat. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah nikmat, seperti itu. Nah, sahabat beriman, sebelum lanjut seperti biasa, izinkan saya menyapa dulu guru-guru kita di sini dan juga sahabat yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang Haji C. Amin. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Kita ngaji lagi nih Bang Haji. Iya. Kali ini agak berat nih. Bersyukur ya. Bersyukur bukan enteng, cuman alhamdulillah. Nah, cuman kan kita nggak tahu bersyukur yang seperti apa sih. Nah, kita tanya guru kita nih, Pak Ustadz. Bersyukur itu apakah pada saat kita terima gaji? Kalau saya pegawai dulu terima uang tiap bulan, alhamdulillah. Habis itu nggak tahu nih mau dikemanain uang ya, pokoknya dikasih istri untuk apa, lupa bersyukur yang awal itu, besoknya udah nggak ingat lagi. Sebenarnya bersyukur itu ada orang yang bersyukur itu malah dia pesta seperti itu Pak Ustadz. Syukuran. Ada yang macam-macam. Tapi kan kita mau belajar lagi nih, mau ngaji lagi nih Pak Ustadz. Bersyukur yang menurut Islam, menurut ajaran Islam, menurut tauhid itu yang seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasa syukur seorang muslim atau orang yang beriman pada Allah Ta'ala diungkapkan dengan sholat, boleh ya. Sholat itu rasa syukur. Iya, tapi belum cukup karena sholat itu diperintahkan. Jadi kalau maunya dianggap itu rasa syukur, boleh ya, boleh aja. Kemudian rasa syukur itu diucapkan dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Nah, yang mengucap itu boleh, pas ya, mensyukuri beneran. Cuma rasa syukur yang bagaimana kok itu bisa diungkap di salah satu ayat Quran ya. Mamanya syukuran, makan-makan. Kamu kalau ada proyek makan-makan, itu syukuran. Syukuran kepada siapa ya? Makan-makan aja sebenarnya. Jadi sebenarnya rasa syukur manusia itu kan kadang diimplementasikan itu dengan cara masing-masing ya. Cuma kalau menurut Islam itu memang dengan mengucap alhamdulillah. Dan semua yang terjadi, enak tidak enak, itu tetap harus disyukuri. Semua yang terjadi, baik itu tadi gajian 1 bulan, kalau berupa amplop bisa mengucap alhamdulillah amplop. Tapi kalau ditransfer udah lupa. Karena udah nggak tahu ya kapan transfernya, kan nggak tahu, nggak mungkin hari ini tanggal ini sorenya alhamdulillah, itu nggak mungkin, itu sudah kan begitu ya, betul nggak sih itu? Betul. Nah ya kan, bener ya. Jadi karena nggak tahu itu, jadi sudah nggak ngerti. Nah, sebenarnya kita itu sebagai seorang muslim harus hati-hati dengan perintah Allah yang disuruh bersyukur, itu harus hati-hati. La in zakatum la azidanakum.
Ya, jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, emang harus disyukuri, bersyukur kepada Allah Ta'ala agar Allah menambah nikmat. Nah, selama ini yang sering kita dengar dari teman-teman dakwah yang sering dan banyak itu adalah rasa syukur kalau dapat amplopan, dapat hadiah itu sering, sangat sering sekali. Dan ya di situ-situ itu dapat anak lahir, alhamdulillah, ya begitu ya. Nah, saya mensyukuri dapat gaji tapi enggak ditambah-tambah tuh gajinya Pak Ustadz. Gimana iya, tuh? malah pensiun kan, Malah pensiun dan cepat habis. Nah, gimana ya hubungannya itu sebenarnya? Disitulah harus dipahami. Jadi rasa syukur itu tidak hanya cuma dengan alhamdulillah saja, tidak cukup, bukan tidak boleh, tidak cukup, harus kita itu mengucap, itu harus, cuma belum cukup. Rasa syukur ini orang banyak yang tidak tahu. Kalau Allah memberikan nikmat, kita harus bersyukur agar Allah menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Nah, kalimat berikutnya inilah yang mengerikan. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau kufur, maka siksa Allah amat pedih. Jangan dianggap remeh ayat ini. Maksudnya gimana? Sebenarnya kita orang muslim itu dalam mensyukuri nikmat Allah itu masih compang-camping. Makanya kalau ada orang yang selalu meminta rezekinya itu diberi aja sama Allah Ta'ala, mintanya seperti itu, ini biasanya rasa syukurnya compang-camping. Dari mana saja, karena dia pasti akan lupa bahwa dia itu dibangunkan oleh Allah Ta'ala di pagi hari. Dia diizinkan kakinya bisa melangkah, diizinkan tangannya bisa mengerjakan sesuatu, diizinkan dalam bangun itu matanya itu bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Oh, ini kayaknya belum azan subuh, berarti saya bisa mengerjakan sholat sunnah dulu. Itu yang membangunkan Allah Ta'ala atas izin Allah. Mengerjakan sholat itu juga kepandaian yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian iman yang masih dijaga oleh Allah Ta'ala, kan seperti itu. Kemudian dari mulai pagi dia mandi, kemudian dia itu bekerja ke kantor. Nah, bekerja di kantor, di dalam bekerja itu dia menggunakan kakinya untuk melakukan kegiatan, melangkah. Dia menggunakan tangannya untuk mengerjakan sesuatu. Dia menggunakan mata untuk melihat pekerjaannya kurang atau tidaknya menurut dia, ini masih menurut dia. Telinganya mendengar kalau ada rapat atau ada sesuatu yang dirapatkan. Otaknya dipergunakan untuk berpikir, mulutnya dipergunakan untuk memutuskan sesuatu. Mau memutuskan sesuatu, mau marah, mau maki, mau menghujat, mau ini, mulut itu dipergunakan. Nah, dari itu kemudian tiap bulan dia mendapatkan gaji, dia tiap bulan mendapatkan upahnya istilahnya. Nah, yang dia syukuri itu adalah rata-rata upahnya. Ini manusia muslim itu terlena di sini. Upah itu sebenarnya bonus. Upah itu sebenarnya bonus. Upah itu sama seperti itu hanya Allah mau ngasih pada seseorang apa enggak, itu hanya Allah. Nah, nanti di surga juga sama. Allah itu mau memberikan surga pada seseorang itu apa enggak, itu ya Allah yang berhak. Bonus dari apa yang dikerjakan di dunia. Nah, yang orang muslim jarang sekali mengerjakan itu adalah bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah yang diberikan, dititipkan oleh Allah Ta'ala dengan kelengkapan tubuh yang lengkap. Bagi yang kurang, ya karena keadaan. Itulah yang sampai saat ini jarang sekali pendakwah itu, saya bilang jarang, bukan tidak ada ya, jarang sekali pendakwah itu menerangkan bahwa karunia Allah dengan kelengkapan tubuh kita, jari kita, tangan kita itu ada 10. Ya, jarinya itu ada 10, tangan ada 2. Itu lengkap, dibikin lengkap oleh Allah Ta'ala sejak kita ada dalam kandungan orang tua. Kemudian lahir normal.
itu pun jarang sekali seorang muslim itu mensyukuri karunia Allah tersebut. Kok merinding saya Pak Ustadz? Kemudian bersyukur terhadap apa yang dikerjakan orang tua kita kepada kita, menyusui, mendidik, sampai akhir balik kita masih aja dengan orang tua. Tetap aja itu harus dimengerti. Kemudian kita sekolah, kita lulus, kita kerja. Di situ kan ada rasa syukur yang banyak, yang jarang sekali itu diperhatikan. Karena orang muslim itu, saya tidak menjelek-jelekan, tapi saya bercerita tentang kita yang muslim saja. Orang muslim memang jarang sekali bersyukur yang seperti itu. Iya, betul. Dia sejak dia dilahirkan normal, kemudian dia sendiri itu dididik oleh orang tuanya. Di titik itu aja, dari mulai dia dikandung, dididik oleh orang tuanya, banyak kok orang-orang anak-anak muslim atau semuanya, baik itu yang mendengarkan cerita ini, itu yang masih aja melawan orang tuanya sejak akhir baliknya. Padahal wong kita itu disuruh bersyukur kalau kita dididik sama orang tua, tapi kenyataannya belum tentu orang muslim itu bersyukur bahwa kita dididik sama orang tua. Jangan berkata orang tua saya keras, terima saja kekerasan orang tua itu. Kalau itu kekerasan orang tua, kita terima dengan lapang dada, dengan kita itu bertasbih, subhanallah, 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 terus-menerus. Allah akan mempersiapkan kok rizki-rizki kita, karena kita tidak melawan orang tua yang keras, tapi kita menerima ujian kita dari orang tua kita. Dan itu jarang sekali dilakukan. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Syukur yang jarang sekali dikerjakan oleh kita sebagai seorang muslim itu mensyukuri kelengkapan atau karunia yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan itu kita gunakan setiap detik. Sangat jarang sekali, makanya dalam Quran ceritakan sangat jarang hambaku yang bersyukur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur itu. Nah, kalau sudah itu tidak pernah disyukuri, masuklah wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau kufur, dan kenyataannya kita nggak pernah bersyukur kok terhadap bonus amplopan, bonus bulanan yang kita terima itu, dengan tubuh kita yang kita pergunakan untuk melakukan aktivitas, nggak pernah kita bersyukur di situ. Nah, itu normal kalau besok itu tubuh-tubuh manusia muslim banyak yang disiksa di akhirat, ya karena memang tidak pernah disyukuri. Jadi itulah yang harus kita ketahui. Bersyukur itu tidak hanya cuma mengucap alhamdulillah kalau kita mendapatkan sesuatu yang enak mamanya. Enggak, semua itu harus disyukuri. Jadi intinya rasa syukur itu harus diucapkan ke semua lini. Dan kalau bisa, memang itu akhirnya kan jarang diucapkan. Ayo mulai saat ini bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nikmat dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Nikmat bisa melihat pada saat bangun, nikmat bisa menjalankan sholat, nikmat bisa menjalankan pekerjaan, nikmat bisa ngeladenin suami, bisa membahagiakan istri, anak-anak, bisa memberikan titipan-titipan Allah. Syukuri itu kepada Allah Ta'ala setiap hari. Pak Ustadz, saya jadi teringat ini, betul saya bersyukur ketika saya sudah mulai bekerja. Tapi ketika saya masih remaja, sejak akil balik sampai saya bisa bekerja, memang jadinya tidak pernah bersyukur. Itu gimana ya. Kan waktunya sudah lewat, Pak Ustadz. Ya, kalau memang waktu itu sudah lewat, ya banyak mohon ampun karena kelewatan tidak bersyukur, tetapi mulai saat ini bersyukurlah. Karena Allah itu menyuruh kita itu tobat atas dosa yang kita kerjakan, baik yang saat ini kita kerjakan, kita disuruh mohon ampun,
ataupun dosa-dosa masa lalu, kita juga diminta untuk memohon ampun. Karena orang yang bersalah, yang masih disukai oleh Allah Ta'ala adalah yang bertobat. Jadi bertobat itu mensyukuri nikmat, mamanya yang dititipkan kamu melalui mamah papahmu, selama itu kamu itu seperti ini, umpamanya sudah mendidik, sudah begini, walaupun keras, walaupun ini, itu kan namanya orang tua, itu normal aja lah. Ya, syukurin yang seperti itu, bersyukur, tidak ada masalah sebenarnya. Itu ujian kok, ujian yang harus kita terima dari Allah Ta'ala melalui orang tua. Kalau orang tua itu keras, kalau orang tua emosional, itu ujian dari Allah melalui orang tua. Begitu kurang lebihnya. Sehingga kalau memang itu ingin disyukuri mulai sekarang, ya bersyukurlah mulai sekarang ini. Tiap kali mau tidur, disyukuri semuanya. Dari mulai ada dalam kandungan, setelah akil balik, sampai saat ini, yang Engkau berikan kepadaku nikmat ya Allah, nikmat kelengkapan tubuhku, nikmat aku bisa Engkau lahirkan dengan normal, nikmat aku bisa dididik oleh ayah dan ibuku, disusui oleh ibuku. Jadi istilahnya kalau ada orang tua bicara, dengarkan aja, salah benar dengarkan aja. Kecuali orang tua itu bertanya kepada kita, salah nggak saya, baru dijawab maaf, gitu. Maaf ma, maaf pak, gitu. Jangan orang tua ngomong langsung ceplek, wah itu nyakitin hati itu sudah. Walaupun benar, tidak boleh. harus merendah. Ya merendah sebenarnya. Hormat kepada orang tua itu gimana sih? Iya. Emang kalau motong itu hormat namanya? Enggak. Ya udah paham, enggak juga. Walaupun benar, ya walaupun benar, jangan. Tenang aja, nggak apa-apa kok. Tunggu aja. Kalau nanti orang tua dapat hidayah pasti bertanya. Kalau belum ya diem aja. Oke, Ustadz. Salah satu syukur yang besar adalah kita Allah kasih beragama Islam, beriman. Kemudian tanpa kita minta dari lahir udah beragama Islam. Kemudian anggota badan lengkap dan lain-lain. Allah beri kecerdasan sehingga dapat kerja yang enak dan lain-lain. Tapi keras hati, semuanya itu adalah hasil usahanya. Tidak ada Allahnya. Bagaimana Ustadz menumbuhkan rasa syukur di hati yang kering seperti itu, Ustadz? Memang orang yang seperti itulah dia menuhankan otak dan tubuhnya, dia menuhankan. Jadi hasil rizki yang dia dapatkan sebulan sekali itu, dia rasa itu bukan dari Allah, dia rasa itu dari kerja kerasnya dia, dan dia menuhankan dirinya sendiri. Dan ini termasuk orang-orang yang nanti itu akan menjadi bagian dari siksaan yang nanti akan dia terima. Tidak perlu ada orang seperti itu terus kita mengancam-ngancam, ya enggak. Kalau mamanya ngasih nasihat kepada mereka, dia mau nerima, alhamdulillah. Nggak nerima juga nggak usah nggak usah terlalu dipikirkan, tapi ya dilontarkan aja. Jangan seperti itulah, ini kan semua rezeki dari Allah Ta'ala. Wah, saya kerja keras, ya udah diem aja daripada nyulut emosi. Diem nggak apa-apa, yang penting kita udah memberikan nasihat. Karena hidayah itu kan dari Allah Ta'ala, bukan paksaan dari kita. Yang penting kita udah memberikan, menyampaikan. Sama seperti Rasulullah, nggak ada kekerasan. Kecuali Rasul memang disuruh berperang oleh Allah Ta'ala, itu kan beda. Rasul disuruh berperang. Selama Rasul belum nggak disuruh berperang sama Allah, ya nggak juga, biasa aja, tetap lembut. Jadi intinya adalah kita belajar jangan sampai kita itu keras hati, kaku hati, bahwa yang semua kita kerjakan itu adalah jerih payah kita. Oh, tidak boleh. Itu menuhankan diri kita sendiri, tidak boleh. Itu masuk neraka. Itu kalau garisnya keras itu langsung masuk neraka, langsung tidak boleh.
Kepandaian yang dititipkan oleh Allah Ta'ala di otak kita itu titipan Allah Ta'ala. Jangan merasa kita itu pandai. Nah, tetap kita itu adalah bodoh di setiap saatnya, karena yang memberikan ini hanyalah Allah Ta'ala. Jadi harus bersikap seperti itu. Kalaupun Allah itu mengizinkan kita itu mengerjakan sesuatu kebaikan, kita harus mikir bagaimana caranya saya tidak ujub, tidak riya. Itu yang difikirkan. Persoalan tidak perlu kita itu berpikir bahwa saya sudah melakukan ini itu, nggak perlu. Tapi kita pikirkan jangan sampai saya ujub dan riya saya muncul. Itu yang perlu difikirkan, dan senantiasa memuji Allah dengan mengucap subhanallah, dengan bertasbih tersebut itu akan mengingat Allah agar kita itu tidak dimunculkan ujub riya, bahkan sombong kita di muka umum itu seperti itu. Jadi harus belajar, harus. Wong kita tujuannya surga itu bukan leha-leha, duduk-duduk manis, hanya baca-baca ini terus masuk surga. Tidak bisa. Masuk surga itu perjuangan. Tidak bisa masuk surga itu dengan ringan, itu tidak bisa. Masuk surga itu dengan ringan nggak bisa. Wong yang disiksa besok itu tubuh manusia itu ya tangan, ya ini, ya ini. Ini kan ada fungsinya masing-masing sebenarnya. Nah, fungsi masing-masing itulah yang harus dibuka. Nah, itu ketemu fungsi dari tubuh manusia itu adalah akhlak baiknya Rasul. Itu ketemunya nanti. Nah, itulah yang harus kita contoh untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah mengetahui itu, bersyukurlah terus-menerus kepada Allah Ta'ala setiap saat. Kalau setiap harinya kita lupa, malam harinya sebelum tidur kita bersyukur. Terus. Itu aja, bersyukur aja, dari mulai yang tadi pagi dibangunkan atau dari yang dulu-dulu kita belum sempat mensyukuri nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada lah, termasuk ya orang-orang lain yang memang menguji kita dengan keenakan. Kalau saya bilang bukan kenikmatan, takut kalau saya bilang kenikmatan itu lupa, keenakan aja lah. Itu sebenarnya itu menguji kita bahwa itu harus disyukuri, ya. Pejabat mamanya dia itu ya dititipi oleh Allah Ta'ala, tapi banyak juga pejabat yang ingin dihormati, jadi dia ingin sekali diladenin. Nah, pejabat yang tidak seperti itu ya ada, tetapi gimana ya, kita bisa lihat kok sebenarnya sudah banyak yang, apalagi ada kamera di mana-mana, itu kan sudah jelas. Nggak usah pejabat, wah naik sepeda motor aja bisa kok sombong, nggak usah nunggu pejabat. Masa pejabat kita sorot yang sehari-hari kita nggak sorot, banyak kok. Ya nggak usah yang itu. Apakah orang yang beragama Islam itu orangnya baik semua? Baiknya dia hanya beragama Islam. Agama Islamnya baik. Agama Islamnya baik, tapi perilakunya wallahu a'lam. Ya nggak tahu. Makanya di situ harus kita syukuri agar kita faham bahwa hidup kita di dunia itu salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semua nikmat dan karunia yang dititipkan itu kita syukuri. Kita syukuri benar-benar terus menerus, sehingga pada waktu kita mensyukuri mulut pun kita harus ingat, sehingga mulut kita pun belajar untuk tidak berkata buruk, jelek, menghujat. Nah seperti itu. Kalau nggak pernah bersyukur tentang mulut kita ya nggak bisa. Yang keluar itu ya di YouTube ngomongin saudaranya yang lain jelek-jelek. Ya seperti itu. Karena apa? Nggak bersyukur dengan mulut. Seperti itu. Harus hati-hati beneran. Karena ujian itu ada di lingkungan kita sendiri. Bukan berarti kita itu yang paling benar. Nggak boleh kita merasa paling benar. Yang paling benar itu Allah. Kita itu hanya dititipi tubuh, dititipi otak, dititipi kepandaian, dititipi seperti itu. Jadi hanya dititipi. Ya, bersyukur kepada Allah Ta'ala itu sangat penting. Ustaz, satu lagi Ustaz, bersyukur antara anak dan orang tua nih.
Kalau orang tuanya kaya raya dan lain-lain, tentunya si anak bersyukur nih akan dapat warisan banyak nih Ustadz nih. Tapi lain halnya jika orang tuanya ini keterbatasan dan kekurangan, gimana rasa syukur anak ini pada Allah terhadap orang tuanya ini Ustadz? Caranya gimana Ustadz? Jadi jangan juga kita terpaku pada rasa syukur dengan orang tua yang keterbatasan. Makanya tadi saya cerita, kita diizinkan lahir dengan normal dan bisa melakukan hal normal itu disyukuri dulu. Karena harta itu titipan. Jadi persoalannya diri kita dulu kita syukurin. Kita dibesarkan oleh orang tua, mepet dan tidak mepet pun itu harus disyukurin. Kan itu dulu nih, sehingga muncul memahami bahwa kekurangan orang tua tentang hartanya itu tidak menjadikan dia itu kalap kepada orang tuanya, tidak menghujat, tidak iri dengan orang lain. Dia tahu persis nantinya. Dan orang yang seperti itu tahu dia diuji oleh Allah Ta'ala melalui orang tua yang pas. Nah, ujian ini dia mau nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala semuanya. Kalau dia itu bisa menjalani rasa syukur ini terus-menerus, biasanya ya, ini orang ini bisa diangkat oleh Allah Ta'ala. Derajatnya, dia sekolahnya berhasil. Kemudian kedudukan dia juga lumayan tinggi daripada ayah ibunya. Nah, kedudukan sekolahnya berhasil ini ujian bagi si anak ini. Oh, sombong nggak sama orang sombong nggak sama orang tuanya? Sayang nggak pada orang tuanya? Kan seperti itu. Jadi pada saat dia sama orang tuanya dipepet-pepetin, kenapa? Dulu aku juga hanya kamu kasih segini-segini aja. Bales. Lah, balesnya kok sama. Lah itu ya itu bukan anak kurang bersyukur, anak kurang ajar. Ya itu yang harus kita ketahui, dan itu pelajaran semuanya. Kalau memang orang tua itu minta atau udah kebingungan, itu tahulah, ini orang tua saya ini kayaknya butuh uang, kasih lah, nggak usah tanya gitu loh. Mas, saya transfer ya, gitu. Ya alhamdulillah. Lu nggak usah pura-pura nggak tahu, sebenarnya tahu loh kita ini orang tua saya itu udah bingung nih. Mau pinjem itu, kasih aja, mah ini saya kasih mah. Pamannya 20 juta, kasih aja nggak apa-apa. Terima kasih, mudah-mudahan kamu dilapangkan rezekimu ya sama Allah. Amin. Cukup. Dan nggak perlu itu cerita yang aneh-aneh. Walaupun itu kepada saudara-saudara kita, nggak perlu, biasa aja. Dan itulah yang diinginkan Allah Ta'ala. Nih anak ini betul-betul bakti, dia hormat pada orang tuanya, dan dia tidak membalas bahwa pada saat dulu dia itu dipasin sama orang tuanya, dipepetin di ini, tapi dia tetap memberikan sesuatu pada orang tuanya. Kesannya itu memang orang tua itulah yang memberikan jalan dia itu menjadi diizinkan berhasil oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti itu, kalau dia ingat ya, oh ini orang tua saya jalannya berhasil pada saya dari Allah Ta'ala, ya udah, terus nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Nah, seperti itu kan harus belajar ya, bukan persoalan hartanya mepet dan tidak mepet ya. Jadi disyukuri dari tubuh kita sendiri itu untuk bisa menjalankan sesuatu. Kita ada di dunia lantaran orang tua. Nah, ya seperti itu kan paham ya. Jadi duduk merenung aja ngerti kok. Insya Allah merenung itu ngerti, kemudian mulailah lantunkan doa rasa syukur, doa rasa syukur terus menerus. Nggak habis-habis istilahnya kalau kita bisa mengerjakan. Nah itu salah satunya adalah amal soleh. Ditangkap rasa syukur yang kita dulu kufurin, sekarang mohon ampun jika itu kita kufur, kemudian ganti yang dulu diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita lupa, disyukuri. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh. Ya. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Aduh, gimana nih Pak Haji? Jadi speechless saya. Ternyata banyak sekali dosa kita, dari tidak mensyukuri aja sudah salah di hadapan Allah.
Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya kali ini. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi pencerahan kita ngaji bareng dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa masuk ke dalam pikiran kita. Paling tidak kita sadar mulai sekarang, yuk, termasuk diri saya, mulai belajar untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah.